Anda meminjamkan kepada Allah itu istilah, kalau kita yang bikin istilah itu kan Allah marah mungkin ya. Tapi ini Allah sendiri yang bikin istilah loh. Sapa gelem nyilih aku ngono kuwi ya. Ampuh to kuwi. Gusti Allah nyilih gitu kan. Gusti Allah kok kredit gitu ya. Tapi Allah sendiri yang bilang. Dan memang begitu. Hidup tuh begitu. Piye kuwi maknane? Magnet rezeki ki ora kok niati piye-piye kok dadi dhewe, murup-murup dhewe. Itu yang namanya yakadu zaituha. Engko di Jogja wis ana murup, engko ning Magelang ana murup, Semarang ana murup dan seterusnya itu nanti murup-murup dhewe. Meskipun Pak Nasrullah tidak pernah nyumet, tapi dia murup dhewe itu ada rumusnya di Al-Qur'an. Sekarang Mas Helmi tadi saya memberi catatan sekian ayat ya. Tolong bacakan yang dibacakan oleh Mbak Nia tadi. Oke, okay. Al-Baqarah 245. Al-Baqarah ayat 245. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dalam kurung lho kuwi. Nggih, dalam kurung omongane sing nerjemahke lho ya, urung mesti kuwi lho. Pinjaman yang baik dalam kurung menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Pinjaman kepada Allah orang yang menafkahkan harta kita loh ya. Pinjaman kepada Allah itu macam-macam. Kue sayang karo wong, kue orang nesuan karo sapa-sapa, kue gedheke atine wong kuwi pinjaman kepada Allah. Dan ternyata Allah itu ya mung senengane kredit loh. Nah, ini Allah menawarkan barang siapa memberi pinjaman kepada Allah iki lak kudune bank-bank dong ngrungokke to. Harusnya setiap direktur bank harus memahami ayat ini. Ning ana ora kira-kira direktur bank sing ngerti ayat iki? Ana ora? Karena dia pikir Allah itu tidak berdagang, Allah itu berniaga dengan kita. Saya 40 tahun yang lalu saya pernah menulis berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah. Jadi kita itu sama Allah berniaga. Artinya kita itu jual beli. Misalnya kita sholat itu adalah membeli, bisa permaafannya, bisa berkahnya, bisa rizkinya. Nah, tukune nganggo mata uang sing jenenge sholat 5 waktu, baik sama orang, berbagi dengan orang lain. Dan seterusnya. Nanti lebih detail akan ada di dalam pertanyaan yang 3 kelompok tadi. Oke. Jadi barang siapa, Allah mengatakan barang siapa memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Mas, apa saja kira-kira nyili Gusti Allah iki apa wae? Kue sedekah, infak, apa meneh? Bekerja dengan baik, ya toh? Sregep tangi esuk, sregep salat, apa meneh? Mas, lainnya Mas, Mbak. Anda meminjamkan kepada Allah itu istilah, kalau kita yang bikin istilah itu kan Allah marah mungkin ya. Tapi ini Allah sendiri yang bikin istilah loh. Sapa gelem nyilih aku ngono kuwi ya. Ampuh to kuwi. Gusti Allah nyilih gitu kan. Gusti Allah kok kredit gitu ya. Tapi Allah sendiri yang bilang. Dan memang begitu. Hidup tuh begitu. Mulanya aku sering mengatakan di maknya bahwa apa sebabnya selawatan Pak Nasrullah? Sebab nek didelok-delok raine kanca-kanca kabeh aku barang iki. Ketoke cocok ora mlebu swarga, Mas. Nek diitung-itung kelakuan awake dhewe nang swarga kompatibel apa ora? Jujur nang awake dhewe. Cukup ora? Akhlakmu, amalmu, kesolehanmu untuk membeli tiket masuk surga. Cukup enggak? Enggak cukup. Tidak seorang pun bisa dan berani mengatakan bahwa amalnya, jariahnya cukup untuk membeli surga, betul enggak? Tapi Allah ngekei korting. Apa jenis korting ya? Diskon. Dikei diskon. Angger kowe nekake Kanjeng Nabi, misalnya dengan cara kowe menyebut-nyebut namanya, gitu, bersolawat, maka Allah kudune ora nampa tiketmu, ndur ditawis mlebu. Kila sok selawat langsung mlebu kono gitu. Jadi tak dongake jenengan sok-sok iki nang swarga ora nggo proses. Ora nggo PCR, ora nggo antigen.
Langsung mlebu swarga ngono ya, insyaallah ya. Sob nek tak delok-delok kowe iki pancen nek dadi wong ampuh ya ora, apik saleh ya ora, ning elek ya ora to ya. Elekmu ki apa to? Kowe korupsi ya korupsi apa? Wong kowe ya ora ning kantor ngendi-ngendi ya to. Kowe arep ngopo kowe? Kowe nang Sanggeran ya ora, nang Pasar Kembang ya ora, ya to. Apa ta dosane ya? Cah-cah kanca-kancane dosane apa? Ya ana dosa sithik-sithik ngapusi cilik-cilik ngono kae ya. Sok-sok ngutil ning warung sithik-sithik ngono kae. Kerupuk 10 ngaku 3 ngono to. Ana ngono ki aku ya tahu soalnya. Kerupuk 20 ngakune ming 12 ngono ki lho. Zaman biyen, zaman kiri kaya kowe. Saiki lek wis sugih kaya Pak Nasrullah aku. Ngono ya. Jadi teman-teman sekalian, Allah sendiri loh yang pakai konsep perniagaan atau pinjam meminjam, dan Allah menjanjikan sapa sing gelem nyili aku kowe engko tak kei balen apa tak balekke dengan apa hal? Dengan pinjaman dengan lipat ganda pembayaran yang banyak. Ya, oke. Sekarang konkret matematisnya kan ada yang kordon hasanan wayudhaifahu. Fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sing 700 kuwi sanabil ki sampai asamat ana ra kuwi. Oh, dereng di catatan saya yang lain ada. Sab'a sanabil. Jadi kalau Anda melakukan kebaikan untuk meminjamkan kepada Allah 1 biji, maka 1 biji itu menjadi 7 dan pada 7 itu ada 100 ya. 7 pohon ya. Nggih, 7. Terus di setiap pohon itu ada 100 bulir atau buah gitu ya. Nggih. Jadi kowe iki apa jenenge sedekah siji Gusti Allah balekke 700. Kuwi bang edan to kuwi. Wong kene iki biasa nyilih malah bungane kaya ngono ya to. Iki Gusti Allah ora kowe iki nyili siji dibalekke 700. Apik to kuwi? Muga-muga ana bang sing gelem kaya ngono kuwi. Ngono ya. Kowe setor 1 juta, tahun ngarep kowe entuk 700 juta. Muga-muga ya. Ini ya mesti ora kabul donga iki. Ya. Jadi Allah itu menjanjikan bahwa 1 biji yang kita pinjamkan kepada Allah dengan cara kita sedekahkan kepada sesama manusia, Allah menggantinya 700 kali. Jadi kalau pakai matematika modern, 5 dikurangi 3 menjadi 2. Tapi kalau dalam magnet rezeki, 5 dikurangi 3 tidak menjadi 2, melainkan menjadi 702. Enggak Pak? Oh iya. 2102. Tetapi ini jangan kalian, jangan kita yang menjadi manajernya, itu Allah loh yang manajernya, direkturnya Allah loh. Conjur kue, ayo kene kelompoknya arloji, motor-motor, mobil-mobil, kunci-kunci, ya. Engko kue untuk ganti 700 ya, Gusti Allah kue apa piye? Ana ta sing ngono kuwi? Nah, kita ndak. Ini manajernya Allah, direkturnya Allah, bukan kita. Kita jangan memakai konsep itu untuk menjebak orang seolah-olah kita bisa menjamin Allah akan menggantikan 700 kali. Kuwi Gusti Allah sing janji. Ya ben urusan karo Gusti Allah kowe, aja njur aku ngongkon kowe sing pengajian ayo opone ditinggal kono mobile, kuncine, duwite kabeh ditinggal kabeh engko kowe entuk 700 kali lipat ngono to. Ha iki lah orang nggo subhanahu wa taala to nek sing pengajian iki Allah langsung ngomong ngono ora apa-apa nek dudu Allah aja. Kanjeng Nabi ora entuk, aku apa meneh gitu. Jadi teman sekalian, 700 kali lipat itu juga tidak harus berupa materi dan jumlah. Tapi pakai ilmu berkah. Ya. Jadi bisa aja 100-nya itu kowe angel duwe bojo bul meneng-meneng entuk calon gitu. Itu 100. Bar kuwi meneng-meneng ketemu Pak Nasrullah ditawani kon ngerjakke restoran misalnya ngono ya, itu 100 meneh. Jadi pokoknya engko jumlah berkahnya Allah tuh sampai secara kualitatif bisa kita anggap menjadi 700 kira-kira seperti itu ya. Tapi jangan lantas kita yang jadi manajernya loh, bukan kita direkturnya loh. Kowe nawani wong ae kene. Ojo. Maka saya tidak pernah Pak minta teman-teman Maiyah untuk iuran ya ora tahu. Iuran apa? Maiyah ki bayar apa kowe?
Kita pengajian sudah 30 tahun, ya. Tiap bulan di 63 tempat. Jadi yang induk itu di Jombang, kemudian yang keluarga dekat itu Surabaya, Semarang, Jogja, Jakarta. Kemudian keluarga tetangga itu ada Lampung, ada Mandar, Sulawesi. Kemudian yang jauh itu ada Korea apa jenenge? Tongil Korea. Tongil Korea, kemudian ada Mafaza di Belanda dan Jerman, ya. Itu sudah berlangsung, yang induknya 30 tahun di Jombang itu. Dan itu tidak pakai sponsor. Tidak dibiayai siapapun dan tidak ada yang bayar di antara jamaah. Jamaah kon bayar ning padang bulan. Ono badokan teke cepet to ya. Kon bayar piye to. Tapi itu semua rezeki, gitu. Itu semua rezeki Allah. Jadi tidak mungkin ada pengajian berlangsung sampai 30 tahun terus-menerus, ya. Tanpa dibiayai siapapun, tapi mandiri di antara para jamaah dan penyelenggara, ya. Darul Arkomnya Rasulullah hanya berlangsung beberapa tahun di rumahnya Pak Arkom itu selama dakwah sirri. Ketika Allah sudah memerintahkan dakwah jahri, dakwah terang-terangan, baru Rasulullah keluar dari rumah Arkom itu. Sebelumnya kan Ma'iyahan di rumahnya Pak Arkom namanya, disebut Darul Arkom. Nah, Darul Arkom, Darul Ma'iyah di Jombang itu sudah 30 tahun. Jogja berapa? Jogja itu sejak tahun 99 berarti berapa? 22. Ya, 22 tahun. Kenduri Cinta? Kenduri Cinta selisih setahun dengan 21 tahun. Gambang Syafaat Semarang sekitar itu juga. Terus nanti ada anak-anak lain, ada ponaan-ponaan di Purwokerto namanya Juguran Syafaat. Di Lampung apa Lampung jenenge? Ambengan Ate. Ambengan ya. Terus di Madura Pak, di setiap kota Pak, di Bangkalan, Sumeneb, di sini Pamekasan dan seterusnya, ya itu. Belum lagi yang di daerah-daerahnya para jin. Gue tak jak rono kapan-kapan gue, modar gue engko. Gue ndelok tok gila kowe engko. Wah kok kaya ngono kono makhluk kok kaya ngono kae macem-macem iki lho. Ana sing dawa banget, ana sing irunge mengisor, ana sing tangane dawa, ana sing ndase gedhe awake cilik, macam-macam lah pokoke bentuke. Nek kowe pengen kowe kapan-kapan tak jak rono utawa tak undang rene. Ya, ning Makian ya. Soalnya aku wis tebungan karo semua pemimpin-pemimpin para jin di setiap daerah di Pulau Jawa. Dari Bondowoso sampai Rembang, sampai Bekasi, sampai Banten, kita sudah silaturahmi semua. Sampai di gunung-gunung, Gunung Lawu, Gunung Cetro, Muria dan seterusnya gitu ya. Tidak berarti saya itu aneh-aneh, enggak. Ya pancen kan di Quran itu Pak Nasrullah, Allah menyebut manusia itu setelah jin tuh. Hampir di semua ayat itu inna khalaqna mama khalaqtul jinna wal insa. Jin sik lagi manusia. Hanya ada satu ayat yang manusia disebut duluan dari jin. Selebihnya jin sik. Jadi kowe karo jin iki kalah dhisik, kalah tua kowe. Jadi kayak Kang Masmu tuh. Jadi nek kowe nek liwat ana wit-witan serem kayak nyun sewu Mas ngono ya. Nyun sewu Mas gitu ya. Jadi iku Kang Masmu. Padha karo wedhus asu lah ya Kang Masmu to ya. Itu. Jadi kalau anak maknya itu Pak kalau ketemu anjing nyun sewu Mas Asu gitu ya. Karena kakaknya, karena sebelum ada manusia sudah ada Allah menciptakan binatang, kemudian kakaknya lagi tanaman, kakaknya lagi adalah materi atau benda-benda. Kan gitu. Terus kakaknya lagi adalah alam semesta yang berputar-putar, kakaknya lagi adalah cahaya, itu namanya Nur Muhammad. Dan itu semua oleh Allah secara kimia dan fisika diolah sedemikian rupa sampai menjadi yang seperti sekarang ini. Tapi asal-usulnya adalah pancaran cahaya. Jadi Allah bukan memancarkan cahaya, Allah itu sendiri adalah cahaya. Artinya Allah bisa menjadi cahaya itu sendiri. Itu kalau di surat An-Nur nyuwun sewu, yakadu zaitu hayudi'u walalam tamsa sunar. Itu kalau bisa uripmu ngono kuwi. Ana geni sing murup tanpa kok sumet. Piye kuwi maknane? Magnet rezeki iki ora kok niati piye-piye kok dadi dhewe, murup-murup dhewe. Itu yang namanya yakadu zaituha. Engko di Jogja wis ana murup, engko ning Magelang ana murup, Semarang ana murup dan seterusnya itu nanti murup-murup dhewe. Meskipun Pak Nasrullah tidak pernah nyumet
Tapi dia menurut dia itu ada rumusnya di Al-Qur'an. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Dan itu yang kemudian oleh Allah digradasikan, ditransformasikan menjadi nurun ala nur. Nurun ala nur siji satu cahaya di atas satu apa tidak terbatas. Jane Allah kan nek dihitung secara mati kan nurun ala nur ala nur ala nur ala nur ala, terus orang entek ya ala nur ya. Ning kan dimana kowe kesel wiritan ala nur tok ping 1000 mending nurun ala nur gitu tok. Ming cukup. Tapi kan maknanya kan tuh bisa berapa saja sama dengan Isra Mi'raj Rasulullah ping piro? Berapa kali Rasulullah Isra Mi'raj? Sampean dengernya sekali ta. Ning bisa memastikan hanya sekali. Nek jenengan sing dijak Kanjeng Nabi rono nang Sidratul Muntaha, kira-kira pengen rono meneh mboten? Pengen ta wong kene iki nang kali urang we pengen meneh ta ya. Nang parang tritis njaluk meneh itu apa meneh nang Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah menurut saya dia juga rajin untuk sering-sering Mi'raj dan menurut saya Allah mengizinkan karena Allah sangat mencintai beliau. Beliau adalah Habibullah, orang yang sangat disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Jadi Isra Mi'raj itu persaka ora pisan. Sing ngarani pisan iki sapa? Nek misalnya bermalam Jumat rono arep ngopo kowe? Ya ora kondo kowe lah, ngopo kondo kowe? Ya ta? Apa njur lapor kowe apa njur lapor nang Menteri Dalam Negeri engko malah dinesoni karo Risma engko malah. Itu ya. Mau sekalian jadi saya mendoakan juga dan seluruh yang kita lakukannya adalah doa bahwa magnet rezeki ini daun-daunnya akan merambah langit Nusantara. Dan nanti kuwi ora perlu diapa-apake, kuwi engko murup-murup dhewe, Pak. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar. Itu kan enggak pernah diterjemahkan, enggak pernah ditafsirkan. Nek menurut aku kowe sosok kowe iki ya nek kowe wis makiyahan, kowe sak mikir-mikirmu sak mlaku-mlakumu ngenake wong ya ora. Ora perlu mikir tenan ora, wis pokoke sak mlaku-mlakumu menake wong. Itu yang namanya yakadu zaitu yudi walam tanasunar itu gitu. Ana wong sing pancen mergo cilik iki wis latihan apik, sak laku-lakune sak semua yang dilakukan dadi apik kabeh. Gitu loh, Pak. Dan manusia itu kalau bisa menjadi seperti itu. Karena di situ nanti telundakan menuju nurun ala nur, ya. Tetapi kita harus barengi dengan yahdillahu linurihi may yasha wa yadribul amsalin nas wallahu bikulli syai'in alim. Itu semua tolong diurut, tolong dipelajari. Karena di maknya itu Pak, kita itu rada nakal sidik-sidik gitu ya. Misalnya ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wong ora tau mikir, kok sing dipilih Rahman Rahim to? Kan oke toh sifatnya Allah. Bismillahirlatiful khabir ya iso bismillahil zahirul batin ya iso awal iso kabeh. Kenapa yang dipilih kok Rahman Rahim? Itu diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim setelah alhamdulillah ya toh. Itu semua kita mesti peka. Orang mungkin nek misalnya ini. Nek Azizun mesti misalnya Samiun mesti basir. Orang kok Samiun alim iso, Samiun alim ya. Masih satu konteks, masih satu jalur ya. Tapi itu komposisi asma Allah di Al-Qur'an itu semua itu mengandung ilmu yang luar biasa. Dan setiap ayat diakhiri biasanya dengan dua asma Allah, itu berarti ayat itu terikat di dalam kosmologi ilmu yang dikandung oleh dua asma itu. Coba perhatikan, Anda baca, coba diperhatikan. Begitu semua. Misalnya kalau An-Nur tadi ya, wa yadribullahul amtsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi urusannya dengan Al-Alim. Puncaknya itu Al-Alim. Ya. Kalau anak-anaknya sudah sering mendengar seperti itu, misalnya kalau Anda baca surat Al-Hasyr 21 ya, itu kan ada urut-urutan sekian nama Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul wa alimul ghaibi wasyahadah war rahman. Jadi pertama itu alimul ghaibi wasyahadah, lagi Rahman, lagi Rahim, baru Malik,
Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabar dan seterusnya. Itu semua orang yang watan disebut itu semua ada rute pemahaman dan rute keilmuannya. Ada spektrumnya masing-masing dan ada sambungan-sambungan kontekstualitasnya gitu loh. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan Anda mendapat rezeki dari Al-Qur'an. Ya ojo ora kowe buka Quran terus ana duite 200.000 ngono, ora ngono kuwi maksudku. Quran itu sendiri rezeki yang luar biasa, tidak terlawan. Gitu. Makanya nanti ada pertanyaan di 3 kelompok tadi, rezeki yang paling tinggi itu apa? Menurut Anda, gitu ya. Oke, sekarang saya sudah ngomong sangat banyak Pak Nasrul. Sekarang satu nomor dari Kiai Kanjeng dulu. Kiai Kanjeng ini juga wis pirang tahun ya lekole ya. Grup musik di seluruh dunia itu nek Beatles pirang tahun Beatles? The Beatles kayak bertahan pirang tahun? Ada tau Beatles, Queen, apa meneh? Hollies, Bee Gees. Nek nang Indonesia ono God Bless, ono Gus Plus sak piturute ya. Gus Plus relatif sangat awet. Kiai Kanjeng ini alhamdulillah sudah tahun ke-30 ya, kira-kira ya. Mongko ora cetha pendapatannya. Tidak ada sponsor dan tidak ada yang memberi gaji kepada mereka kecuali Allah. Pokoknya Allah sing kalau istilahnya Pak Nafi pokoknya kene iki ming asra bi abdihi lailan. Diperjalankan oleh Allah di malam hari. Malam hari itu artinya ora ketok ya, orang ngerti masa depan. Kita mengharapi ra iso peteng dedet. Makanya Allah memperjalankan hambanya di malam hari, artinya kowe iki ora ngerti sesuk piye, engko bengi piye kowe ora ngerti, maka lailan tidak naharon. Gitu ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.